الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah. Untuk kitab makna tauhidnya ya sampun selesai ya insyaallah. Betul Mas Nafar. Kalau di catatan saya pun selesai. Kita baru ya. Cuma kitabnya belum kita sepakati nih. Terus untuk malam hari ini nggih, temanya tematik seperti itu nggih. Adapun untuk yang berikutnya, kitab apa yang kita baca, insya Allah masih risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dan dari syarah beliau Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Tapi apa kitabnya, nanti akan kita diskusikan lagi, kita rembuk lagi dengan ikhwan-ikhwan yang ada di sini, takmir, kemudian para asabidah yang ada di Wonosobo juga. Kita minta pendapat dari mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perang Ahzab adalah perang yang sangat menginspirasi. Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik, kita pelajari, kita tanamkan dalam kehidupan kita dari perang Ahzab. Nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan, nilai ukhuwah dan ta'awun, kemudian nilai-nilai bahwa Nabi Muhammad SAW ketika melakukan sesuatu itu tidak sembarangan, tidak serampangan, tidak asal jalan, tapi juga diatur dengan baik, diatur dengan tertib. Demikian juga pada perang Ahzab kita bisa mengambil pelajaran tentang murninya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sebagai bahan renungan kita, inspirasi untuk kita semuanya dari peperangan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perang Ahzab adalah salah satu peperangan yang paling berat dilalui dan dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bagaimana tidak, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendapat kabar bahwa mayoritas kabilah-kabilah di Jazirah Arab, itu semuanya bersatu padu, bersekutu, bersekongkol, berkoalisi untuk menyerang dan mengepung kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Jelas Nabi Muhammad SAW kaget. Para sahabat juga tersentak mendengar kabar tersebut. Karena mereka sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa yang akan mereka hadapi itu hampir seluruh bangsa Arab, Jazirah Arab. Mereka nggak membayangkan sama sekali. Kalau mereka dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW mendapatkan tekanan, mendapatkan perlawanan, dari keluarga beliau sendiri, dari kaum beliau sendiri, suku Quraisy yang ada di kota Mekah, masih ada muqaddimahnya. Ketika dahulu Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW ketakutan, kemudian oleh istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad SAW diajak bertemu dengan paman beliau, Waraqah bin Naufal. Diceritakanlah oleh Nabi Muhammad SAW apa yang baru saja beliau alami kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ketika itu adalah seorang Nasrani yang masih berpegang teguh dengan ajaran kitab Injil yang ya beliau berusaha mengambil masih murni dari ajaran yang aslinya. Jadi kitab Injil yang belum dirubah-rubah dan beliau banyak beribadah dengan ibadahnya sisa-sisa apa yang bisa dipelajari dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Begitu mendapatkan cerita dari Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba Waraqah bin Naufal sedikit berteriak dan kaget. Kata Waraqah bin Naufal, "Hadzan namus alladzi unzila ala Musa." Ini namus yang dulu pernah turun juga kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Waraqah bin Naufal, "Ya laitani fiha jaza'at id akhrajaka qaumuka." Kata Waraqah bin Naufal, andai saja aku masih muda, masih punya kekuatan, aku akan membelamu saat kaummu mengusirmu. Mendengar keterangan dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW juga kaget. Karena Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah orang yang paling dihormati sekota Mekah. Orang yang paling dipercaya sekabilah, sesuku Quraisy. Yang paling dipercaya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sengketa, kalau ada suatu urusan yang besar, sengketa tersebut tidak mungkin diselesaikan kecuali dibawa kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu. Jadi mereka semuanya antara dua belah pihak yang bertikai, apapun yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW mereka terima, mereka percaya. Tidaklah ada suatu perkara besar, urusan besar, kecuali Nabi Muhammad yang harus memutuskan ketika itu. Jadi Nabi Muhammad awalnya juga terheran-heran. Awamu khrijiyahum, kok bisa aku dikeluarkan, diusir oleh kaumku? Padahal aku, bukan beliau membanggakan diri beliau, tapi memang faktanya seperti itu. Kaumku sangat menghormati aku. Kaumku sangat percaya kepada, masa aku diusir? Nabi Muhammad sempat tidak percaya. Tapi kata Waraqah bin Naufal, tidaklah ada seorang yang membawa syariat seperti yang kau bawa, pasti mereka diusir oleh kaumnya. Illa udhi. Illa udhi, dalam riwayat illa udhi. Kecuali pasti mereka dimusuhi oleh kaumnya sendiri, kecuali pasti mereka diusir oleh kaumnya sendiri. Kata Waraqah bin Naufal, andaikan aku masih muda, aku akan menolongmu, membelamu mati-matian. Kata Waraqah bin Naufal. Jadi ada mukaddimah-mukaddimahnya. Kalau lawannya Nabi Muhammad, yang memusuhi Nabi Muhammad adalah keluarga beliau sendiri, suku Quraisy keluarga beliau sendiri. Tapi kalau seluruh jazirah Arab, hampir mayoritas jazirah Arab, itu nggak pernah terbayang di benak Nabi Muhammad SAW, di benak para sahabat. Sehingga Nabi Muhammad, para sahabat benar-benar kaget mendengar kabar bahwa hampir seluruh kabilah-kabilah, suku-suku di Jazirah Arab bersatu padu, bersekutu untuk melawan kaum muslimin di kota Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, beliau segera mengadakan rapat darurat. Para tokoh-tokoh sahabat diundang oleh Nabi Muhammad SAW merembuk bagaimana caranya menghadapi pasukan koalisi. Karena mereka semuanya berkoalisi, semuanya bersekutu, maka nama perangnya disebut dengan perang Ahzab, perang sekutu-sekutu. Karena yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kabilah-kabilah Arab hampir di seluruh jazirah Arab yang bersekutu melawan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat diundang, banyak ide disampaikan, banyak pendapat-pendapat dikemukakan, banyak argumen yang diutarakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya pendapat sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu yang diterima oleh semua anggota rapat. Apa itu? Membuat benteng. Tapi bentengnya bukan ke atas, bentengnya ke bawah, menggali parit. Karena ketika itu menggali, membuat bentengnya ke bawah, itu dinilai lebih efisien secara waktu dan anggaran. Waktunya sangat mepet, anggarannya pun yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena ketika itu terjadinya perang Ahzab, itu terjadi di pertengahan antara musim tanam dengan musim panen. Ya, pertengahan agak maju sedikit. Sehingga para sahabat ketika itu benar-benar dalam keadaan yang susah, dalam keadaan nggak punya uang. Karena sebagian besar uang yang dimiliki oleh para sahabat, harta yang dimiliki oleh para sahabat sudah digunakan untuk sebagai modal di musim tanam. Adapun tabungannya itu sudah mulai
habis, sudah mau habis. Karena sudah berada di pertengahan. Jadi perang Ahzab betul-betul dilalui oleh para sahabat dalam kondisi mereka sedang dalam keadaan mepet sekali hartanya. Sehingga daripada membangun benteng ke atas, yang adalah benteng ke bawah menggali parit. Terlebih lagi, galian paritnya itu bisa digunakan sebagai benteng. Dari parit digali, kemudian tanah galiannya itu bisa digunakan sebagai tempat berlindung dari hujan anak panah pasukan musuh. Seperti itu. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW meminta setiap 10 orang sahabat menggali parit sepanjang 40 dhira. 10 orang sahabat diminta oleh Nabi Muhammad SAW menggali parit sepanjang 40 dhira, 40 hasta. Kalau 40 hasta itu kita hitung setengah meter, berarti panjangnya 20 meter. Itu kalau misalkan pakai ukuran tangan kita, setengah meter nih ya. Tapi kalau misalkan pakai ukuran tangannya orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW, 1 dhira itu setengah meter lebih. Jadi kata para ulama panjangnya itu antara 20 sampai 30 meter, kurang lebih kira-kira seperti itu. Ya anggap saja 25 meter. Itu panjangnya. Kalau lebarnya disebut oleh para ulama antara 5 sampai 10 meter, antara 5 sampai 9 meter. Kita ambil tengah-tengahnya kurang lebih 7 meter. Itu nanti tergantung posisi, tergantung letak titiknya. Ada yang lebih mudah, ya lebih panjang, ada yang lebih susah, berarti lebih pendek, agar tidak bisa dilompati oleh kuda-kuda Arab yang terkenal lincah, terkenal kuat, terkenal jauh lompatannya. Jadi dibuat lebar. Dalamnya kurang lebih antara 3 meter sampai 4,5 meter dalamnya. Jadi setiap 10 orang panjangnya kurang lebih 25 meter, kurang lebih ya. Lebarnya 7 meter, dalamnya 3 meter. Jenis tanah yang diambil, ini kan sudah banyak nih yang pernah berangkat umroh, pernah berangkat ke Madinah. Nah ini letaknya parit yang digali oleh para sahabat itu di sebelah utara kota Madinah. Di perbukitan, ya kurang lebih di perbukitan jajarannya Gunung Uhud. Ya kurang lebih tanahnya ya sejenis dengan Gunung Uhud. Jadi yang digali oleh para sahabat itu batu yang keras, batu yang padat, batu yang berat. Bukan tanah yang mudah diambil, bukan. Batu yang berat, keras, padat dia. Itu jenis yang diambil. Apalagi kalau misalkan mereka bekerja, mereka bertahun, kalau pas matahari benar-benar di atas kepala langit, panasnya bukan main. Harus dikerjakan dalam waktu yang singkat. Berat nopo gampang nih? Berat atau mudah? Capek nopo dikerjakan sambil longgar-longgar? Capek sekali, berat sekali, susah yang dialami oleh para sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri itu juga ikut turun dalam pengerjaan parit. Sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Mastum sedikit menggambarkan kepada kita betapa beratnya perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika itu. Kata beliau, kanal muslimuna ya'maluna bihadzal nasyab. Kaum muslimin mengerjakan proyek tersebut dikerjakan dengan semangat yang luar biasa. Jadi kaum muslimin semangat mengerjakannya. Ketika ada panggilan ta'awun, ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah memerintahkan bahwa ini ada ladang amalan jariyah, ada ladang amalan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung mengerjakannya dengan penuh semangat. Bukan yang bermalas-malasan, bukan yang leda-lede, bukan yang menunjukkan seolah-olah tidak bersemangat.
Semangat dikerjakan oleh para sahabat ketika itu. Qala, kata beliau, wa hum yuqasuna min syiddatil ju'. Padahal mereka betul-betul menahan penderitaan yang sangat luar biasa. Min syiddatil ju'. Salah satunya rasa lapar yang betul-betul luar biasa. Ma yufattitul akbad. Rasa lapar yang mereka tahan itu benar-benar luar biasa sampai-sampai melilit dan membuat perut itu benar-benar sakit. Radhiyallahu taala anhum. Kata beliau, qala Anasun, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita kondisi kaum muslimin, kondisi para sahabat ketika menggali parit. Dan dalam proses menggali parit ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya gotong royong, semangat gotong royong, semangat ta'awun, apalagi itu untuk dakwah, itu untuk perjuangan Islam. Kalau dulu di zaman para sahabat, salah satu bentuk perjuangannya ya seperti ini. Kalau di zaman kita sekarang sedikit berbeda, tapi dulu juga ada contohnya dari para sahabat, dari Nabi Muhammad SAW, membangun masjid-masjid untuk dakwah, membangun sekolah-sekolah, membangun madrasah-madrasah, pondok pesantren. Kalau ada pengumuman, ada notifikasi di WA kita, di HP kita, itu kalau misalkan terjadi, diterima oleh para sahabat langsung bergembira. Para sahabat langsung menyambut dengan penuh semangat. Besoknya ketika di hari H dan jam J, langsung mereka datang itu tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, datang nomor satu, mereka berlomba-lomba. Itu kalau yang menerima notifnya adalah para sahabat. Contohnya adalah dalam perang Ahzab. Demikian juga dalam penggalian parit ini kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau mempunyai rencana yang positif, itu tidak beliau kerjakan dengan asal-asalan, asal jalan, sembarangan. Pokoknya perintahnya buat parit, sudah seperti itu, enggak seperti itu. Tapi diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya ditata oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu 10 orang kerjakannya dari sini sampai sini. Kamu 10 orang lagi dari sini sampai situ. Diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak asywa'iyan. Nggak sembarangan, nggak serampangan, nggak asal jalan. Demikian juga pembangunan Masjid Nabawi. Itu tidak asal-asalan. Semuanya diperkirakan, semuanya dirembuk, semuanya dibahas, semua didapat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan sedikit gambaran betapa susahnya para sahabat ketika menggali parit. Kata beliau, kana ahlul khandaq yu'tauna bimil'i kaffai minasyaih. Jatah setiap sahabat yang menggali parit itu hanya 2 genggam tepung saja. 2 genggam tepung jatahnya saat menggali parit. Padahal mereka menggali parit itu dari pagi sampai nanti tenggelamnya matahari. Jatahnya itu hanya 2 tepung, 2 genggam tepung saja. Fayusna'u lahum bi'ihalatin sanikhah. Tepung tersebut kemudian diadon dengan sejenis minyak, tapi yang sudah hampir basi. Tudha'u baina yadayil qaum, dihidangkan kepada mereka. Wal qaumu jiya', dalam keadaan para sahabat kelaparan. Wahia basyi'atun fil hal. Para sahabat mau tidak mau karena lapar memakan hidangan adonan tepung tersebut. Padahal kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, basyi'atun fil hal. Ditelan saja susah. Ditelan susah. Walaha rihun muntin. Baunya pun juga nggak sedap. Tapi tetap dimakan oleh para sahabat karena ya adanya cuma itu. Luar biasa perjuangan para sahabat. Kalau kita kan enak ya. Sudah tempe dikemul lagi. Wah, luar biasa. Apa namanya? Ada manisnya, ada air putihnya. Ini nggak ada yang dihidangkan kepada para sahabat kecuali hanya adonan tepung tadi saja. Sudah di leher sakit, baunya juga nggak enak. Ini perjuangan para sahabat ketika itu.
Wa qala Abu Talhah, dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abu Talhah, ayah sambung dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jud. Kami mengadu, kami mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat rasa lapar kami yang sangat yang kami derita. Yang menyampaikan siapa? Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Siapakah Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu? Beliau adalah salah satu sahabat yang terkaya di kota Madinah. Beliau salah satu orang terkaya di kota Madinah. Buktinya, beliau pernah memiliki Bayruha, kebun kurma namanya Bayruha. Sebelum diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bayruha adalah milik Abu Talhah. Keistimewaan Bayruha, kalau kebun-kebun yang lainnya itu 1 tahun hanya panen sekali, kalau Bayruha saking istimewanya, letaknya di samping Masjid Nabawi, itu 1 tahun bisa panen 2 kali. Milik Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala. Beliau juga dulu sebelum khamr itu dilarang mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga punya gudang besar, gudang khamr, anggur yang sudah menjadi khamr. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala, beliau sering mengundang para sahabat. Dulu sebelum khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diharamkan, semua khamr-khamr yang ada itu dibuang oleh Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala, dibantu dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala. Saking banyaknya khamr, itu 1 lorong rumahnya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala, lorongnya itu banjir dengan khamr milik Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala. Kaya raya beliau, di antara yang terkaya di kota Madinah. Tapi itu pun saat penggalian parit, Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu termasuk yang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan masa-masa yang susah dan sulit yang dialami oleh para sahabat ketika penggalian parit. Bahkan sahabat yang terkaya sekalipun juga kelaparan. Kata Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Farafa'na an butunina an hajarin hajar. Untuk membuktikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami singkap pakaian kami. Dan kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perut-perut kami diganjal masing-masingnya 1 batu. Saking kelaparannya para sahabat. Tapi ternyata farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajarain. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyingkap pakaian beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terikat berapa batu? 2. Lebih kelaparan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan para sahabat, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kalau kita di posisi para sahabat, kira-kira kita kuat buat berjuang membela Nabi Muhammad SAW, membela Islam dengan sedemikian beratnya. Sehingga kata para ulama, jangan pernah terfikirkan atau kalau misalkan pun terlintas, segera dibuang jauh-jauh. Andaikan saya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, ikut berjuang membela Nabi Muhammad SAW. Kita baca sirah Nabi Muhammad SAW, perjuangan para sahabat, membela mati-matian Nabi Muhammad SAW sampai yang seperti ini. Kerja baktinya itu sampai seperti ini. Kalau kita kan kerja bakti umumnya, itu kan paling dari pagi sampai siang lah umumnya. Kalau yang luar biasanya dari pagi sampai sore, berapa kali terjadi dilendah oleh Pak Evan Wonosobo. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya. Tapi kan umumnya kita kan dari pagi sampai siang biasanya. Makanan yang dihidangkan, Masya Allah luar biasa. Ada makan besarnya,
Ada nasinya, ada sayurnya sayur sop, baunya enak, menggugah selera. Para sahabat, baunya nggak enak yang dihidangkan, ditelan susah, sakit. Itu pun masih lapar, sampai diganjel perutnya. Makanya kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika ada murid beliau yang menyampaikan di hadapan beliau, enak ya jenengan para guru, para syekh, para sahabat hidup di zaman Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan suhbah, menemani Nabi Muhammad SAW dalam berjuang. Sama Abdullah bin Mas'ud ditegur. Kata beliau, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Sirah Nabawiyah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, antum bersyukur. Kalian seharusnya itu bersyukur. Walaupun tidak hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kalian mengenal hidayah. Kalian mengenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW betapa banyak orang yang hidup sezaman dengan beliau, tapi justru menjadi penentang-penentang. Kita bersyukur. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita hidup di zaman ini, walaupun jauh dengan zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kita mengenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita mengkaji syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sangat mahal sekali. Gak perlu berandai-andai, gak perlu dari sahabat. Gak perlu. Sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niatan kita itu agar bisa membela mati-matian Nabi Muhammad SAW, ini sunnah-sunnahnya ada di hadapan kita. Kita bela mati-matian sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita perjuangkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita kaji betul-betul dengan sebenar-benarnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Toh kita masih punya kesempatan untuk besok bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Kita punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW di surga, sehingga tidak perlu berandai-andai yang tidak mungkin. Sekarang kita bercita-cita yang mungkin. Apa cita-cita kita? Mencintai Nabi Muhammad SAW agar dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, terus beramal, meningkatkan takwa dan iman kita, sehingga besok bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW saat penggalian parit, karena beratnya ujian dan cobaan yang dialami oleh para sahabat, beberapa kali Nabi Muhammad SAW itu menghibur para sahabat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang lainnya, beliau menceritakan kharaja Rasulullah SAW ilal khandaq. Nabi Muhammad SAW sendiri ikut terjun turun, ikut menggali parit. Beliau ikut mencangkul, beliau ikut memikul, beliau ikut berdebu, beliau ikut kotor-kotoran. Bukan yang anti debu, bukan yang anti kotor. Beliau juga ikut terjun. Beliau juga ikut mencangkul. Bahkan tugas Nabi Muhammad SAW yang paling berat. Kalau kita kan mungkin yang paling berat diserahkan kepada yang paling biasanya gitu, umumnya orang. Bukan ya yang paling bawah lah. Tapi kalau dalam penggalian khandaq, parit, itu tugas Nabi Muhammad itu yang paling berat. Ada pecahkan oleh para sahabat, akhirnya Nabi Muhammad yang turun tangan. Dicari Nabi Muhammad. Mereka mencari Nabi Muhammad SAW, melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Nabi Muhammad SAW turun sendiri yang memecahkan batu tersebut. Nabi Muhammad juga ikut keluar. Beliau juga ikut mencangkul, memikul, berdebu, kotor.
Kemudian kata Nabi Muhammad kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa idzal muhajiruna wal ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Ternyata Nabi Muhammad SAW beliau terkagum-kagum, beliau terharu melihat para muhajirin, para ansor sudah tiba, sudah ada di tempat penggalian parit, di tempatnya masing-masing, di posisinya masing-masing. Mereka semuanya sudah datang sejak pagi buta, saat udaranya itu sedang dingin-dinginnya. Kita semua insyaallah yang sudah pernah ke sana, kota Madinah, merasakan lah deh. Habis subuh, dinginnya luar biasa. Apalagi di bulan-bulan, kados bulan saat ini, Desember, Januari, Februari, pas dingin-dinginnya. Dingin sekali. Tapi para sahabat tetap bersemangat, datang pagi-pagi, berlomba-lomba, datang nomor 1, sampai di tempat langsung bekerja, langsung menggali, langsung mencangkul, memikul. Melihat pemandangan yang luar biasa tadi, kata beliau, falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika lahum. Dan para sahabat ketika itu tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki budak-budak yang bisa ditugaskan untuk menggali parit. Sehingga budak tersebut bisa mewakili tuannya. Nggak ada yang punya budak. Mungkin sebelumnya punya sudah dijual. Menggambarkan kepada kita betapa sulitnya masa ketika itu, sulitnya waktu ketika itu. Falamma ra'a ma bihim minan nasabi wal ju', ketika Nabi Muhammad SAW terharu melihat perjuangan para sahabat, pengorbanan para sahabat, susahnya para sahabat, laparnya para sahabat, qala Nabi Muhammad SAW mendoakan para sahabat dalam bentuk bait syair, Allahumma innal aisha aishul akhir. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhir. Kehidupan dunia itu hanya sementara. Kehidupan dunia itu hanya sekedar berlalu. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Untuk mendapatkan akhirat butuh ampunanmu ya Allah. Faghfir lil ansari wal muhajir. Maka ampunilah orang-orang ansor, ampunilah orang-orang muhajirin. Enak ya jadi muhajirin, enak ya jadi ansor. Coba kalau misalkan saya jadi ansor, coba kalau misalkan saya jadi muhajirin. Tidak boleh berandai-andai seperti itu. Ya kalau kita betul-betul jadi orang-orang muhajirin. Ya kalau misalkan kita betul-betul jadi orang ansor. Kalau ternyata kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW justru berada di pihak yang melawan Nabi Muhammad SAW, sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengakui kemuliaan orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang memang mereka betul-betul tulus, ikhlas dalam membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor semakin terpecut semangatnya, semakin terlecut semangatnya untuk menggali parit, terlecut juga keimanannya, ketakwaannya, dan semakin cinta juga mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu mujibinalah, para sahabat membalas bait syair Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbait pula, nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Kamilah yang sudah berjanji sumpah setia untuk membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan beliau, dalam jihad-jihadnya beliau, ma baqaina abadan, dan kami yakin kami tidak akan tinggal selama-lamanya di kampung dunia. Semakin yakin mereka, semakin tebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lainnya dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu qala, ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yanquru min turabil khandaq hatta wara 'annil ghubar jildata batnihi. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri, Nabi Muhammad SAW ikut memindahkan batu-batu, pasir-pasir, debu-debu, ikut gali, ikut mindahkan. Dan Nabi Muhammad SAW melakukannya dengan serius, totalitas,
Nabi Muhammad SAW melakukannya dengan penuh semangat. Saking semangatnya, kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, aku sampai tidak melihat kulit Nabi Muhammad SAW karena tertutup semuanya dengan pasir, dengan tanah, dengan debu. Nabi Muhammad SAW ikut. Wa kana katsirus sya'ab. Padahal tubuh beliau itu banyak rambutnya, tebal rambutnya. Tapi semuanya tertutup, kata Al-Bara' bin Azib. Fasami'tuhu yartajizu bi kalimat ibni Rawahah wa huwa yanfuru minat turab. Dan aku mendengar Nabi Muhammad SAW itu berbait syair, menukil bait syair Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah, wa huwa yanfuru minat turab, sambil memindahkan pasir, tanah-tanah. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, jadi mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena engkau, kami tidak mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena engkau, kami tidak akan pernah bersedekah. Kalau bukan karena engkau, ya Allah, kami tidak akan pernah mengerjakan sholat. Kami nggak akan pernah bisa berjuang sampai seperti ini. Fa'anzil sakinatan alaina. Ya Allah, turunkanlah ketentraman darimu kepada kami. Wa tsabbitil aqdama in laqina. Dan kokohkanlah kaki-kaki kami ketika kami berhadapan dengan musuh. Innal ula qad raghibu alaina. Sungguhnya mereka, al-ahzab, itu tidak senang dengan kami. Wa in aradu fitnatan adaina. Kalau mereka memang menghendaki fitnah, maka kami berusaha sebisa mungkin untuk melawan. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sebentar. Wallahu taala bishawab. Wa barakallahu fiik.